Shalom saudara, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Kristi Tenges dalam Words from Heaven. Saya percaya di pagi hari ini ada berkat-berkat luar biasa yang sudah Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Kita langsung saja kepada firman Tuhan dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Tema khotbah saya berbicara tentang melihat dari sudut pandang Allah. Saudara, apapun yang sedang terjadi dalam hidup Anda, mau baik, mau buruk, percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana. Sama seperti Paulus. Paulus tahu akan konsep ini saudara. Karena itu Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 12, versi terjemahan NLT-nya dia berkata begini. Aku ingin kamu tahu bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa segala sesuatu yang terjadi padaku di sini telah membantu menyebarkan kabar baik. Sejak menjadi seorang Kristen, saudara, Rasul Paulus ini punya kerinduan yang besar. Dia ingin berkhotbah di Roma, saudara. Itu menjadi suatu kerinduan Rasul Paulus saat itu, yaitu untuk memberitakan Injil di kota yang paling penting di dunia. Tetapi Tuhan punya ide lain. Daripada mengirim Paulus ke Roma untuk berkhotbah tentang perang salib, Allah mengizinkan Paulus menjadi seorang tahanan kerajaan Nero, yang pada saat itu Nero adalah kaisar yang sangat jahat, saudara, pada waktu itu. Dan Paulus pada saat itu dirantai kepada seorang penjaga setiap 24 jam sehari selama 2 tahun. Dan itu ada pergantian penjaga selama 2 tahun itu setiap 4 jam, saudara. Dengan demikian Paulus memiliki, saudara, 4.380 kesempatan untuk bersaksi kepada penjaga yang tak terhitung jumlahnya selama 2 tahun. Nah sekarang siapa yang tahanan di sini, saudara? Ini bukan rencana Paulus, tapi itu adalah rencana Allah. Selama ini, dan itu menghasilkan 2 hasil yang kita tahu pasti dari rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupan Paulus ini. Kalau kita lihat secara kasat mata, kayaknya menyakitkan apa yang dilalui oleh Paulus ini, tapi Tuhan punya rencana, saudara. Pertama, ada 2 rencana yang berhasil di sini. Dalam 2 tahun, beberapa pengurus rumah tangga Nero sendiri telah menjadi orang percaya karena kesaksian Paulus di pengadilan kerajaan di Roma. Yang kedua, karena mereka sulit membuat Paulus diam, Paulus walaupun disuruh diam, akhirnya dia tidak mau diam. Dia menulis, saudara. Dan itu menghasilkan buku-buku yang telah banyak mengungkapkan Yesus kepada banyak orang selama bertahun-tahun. Paulus tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar. Dan dia bisa bersukacita karena dia melihat apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan melalui masalahnya. Saudara, kapanpun Anda merasa sedih, Anda merasa masalah Anda terlalu besar menghimpit Anda mulai belajar melihat seperti Rasul Paulus, saudara. Coba yang perlu Anda lakukan adalah Anda belajar melihatnya dari sudut pandang Allah. Apa sih rencana Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi dalam hidup saya? Karena tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, mau baik, mau buruk yang diizinkan Tuhan, semuanya itu atas sepengetahuan Tuhan dan seizin Tuhan. Dengan demikian, apapun itu, Tuhan punya rencana buat hidup saya dan saudara. Sekalipun yang terjadi itu di luar kehendak Tuhan pun, Allah sanggup menjadikannya untuk kebaikan. Iblis merekarkakan yang jahat, tapi Tuhan merekarkakannya untuk kebaikan. Belajar melihat dari sudut pandang Allah, saudara. Tanyakan, apa sih yang sedang Tuhan kerjakan di sini? Apa gambaran besarnya? Apa perspektif yang lebih besar? Maka Anda akan dapat menghadapi masalah Anda dengan iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tidak ada yang dapat terjadi tanpa seizin-Mu. Untuk itu kuatkan dan teguhkanlah hati kami, kuatkan dan teguhkan iman kami untuk tetap percaya Tuhan, dan mengandalkan Engkau dalam segala hal, sama seperti Rasul Paulus, Tuhan. Dan segala kesempatan kami bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak Tuhan yang menyaksikan di pagi hari ini, Tuhan. Engkau memberkati aktivitas mereka, pekerjaan, pelayanan, studi mereka, apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari, bahkan pergaulan mereka dengan siapapun mereka berjumpa. Tuhan, Engkau menyertai. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk yang hanya akan merusakkan kebiasaan yang baik, dan dari segala pengaruh orang-orang yang bukan berasa padamu. Bahkan Tuhan, Engkau pertemukan kami semua, Tuhan, anak-anak-Mu dengan orang-orang yang tepat, yang senantiasa menjadi sumber berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika Anda merasa diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, Anda silakan share, bagikan video ini kepada teman-teman, saudara dan keluarga Anda, sehingga ini pun menjadi berkat bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.